Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kasus Teng Monida masih terus bergulir di Thailand dengan berbagai macam data-data ahli, data-data ilmiah yang dikeluarkan para ahli. Itu sepertinya makin banyak yang menyerang dari penyidik Nontaburi. Ada banyak hal yang nggak masuk akal. Bahkan Kolonel Dr. Tawachai Kancanarin, former surgeon di Pramongkut Klau Hospital, itu kemarin sudah mengatakan penjelasannya bahwa sebagai seorang mantan ahli bedah, itu luka yang aku lihat dari gambar yang dilakukan beliau itu dengan panjang 30 cm, dengan dalam 4,5 cm, dengan lurus seperti itu. Bagaimana mungkin kok ini bisa karena baling-baling? Itu adalah hal yang tidak masuk akal. Semingguan yang lalu beliau sudah mengatakan di sosial medianya tentang keterangan-keterangan apa aja. Hari ini pun beliau kembali menjelaskan ada hal-hal yang sangat tidak masuk akal, tapi bukan sekedar cuma tidak masuk akal, tapi juga ada indikasi-indikasi dari jejak CCTV yang sudah beredar di masyarakat. Apa kira-kira penyebab dari luka 30 cm Teng Monida tersebut? Ini dihubungkan dengan capture ataupun juga rekaman video dari 5 orang saksi yang di speedboat malam itu. Aku lihat di sini salah satu gambarnya, teman-teman, ini adalah cikal bakal kenapa kok dokter ini berpikir seperti itu yang akan aku bahas hari ini. Nah, ini adalah ada gambar kan si sosok pria yang pakai baju hitam terus memegang tangan seperti ini. Nah, memegang tangan seperti ini, kalau menurut dari dokter ini katanya itu bukan memegang telepon. Nah, pertama kita lihat dulu siapakah sosok itu ya, teman-teman. Coba aku lihat di sini. Nah, menurut aku ini adalah Por. Kenapa? Kalau aku lihat dari jejak digital, sepertinya yang pakai baju dengan karakteristik seperti ini adalah Por. Bukan Job, bukan juga Robert. Apalagi Sen gitu kan ya. Karena bentuknya sudah sangat berbeda sekali. Nah, kemudian gestur tangan foto Por dari bajunya kita bisa melihat itu yang sedang pegang seperti senjata untuk melukai. Itu bukan seperti menggenggam pena. Ini dikatakan oleh Dr. Tawacha. Kalau kita megang pena kan tulisannya seperti ini. Ini menurut Dr. Tawachai adalah dugaannya adalah itu pisau lipat K2 yang biasa dipakai untuk berlayar, memancing atau kemah. Oke, jadi kalau kalian sudah mungkin yang sering kemah ataupun juga di pelayaran seperti itu, ya pisau lipat K2 itu kan untuk melindungi diri kan ya, bisa multifunction kan ya. Nah, aku ngelihat foto-fotonya, oh ternyata seperti ini, dan aku melihat memang ujungnya kan itu tidak terlalu tajam, nggak seperti pisau pada umumnya yang untuk motong sayur-sayuran ataupun buah kan umumnya tajam semua. Tapi kalau ini kan tajamnya hanya di bagian ujung saja, dan ada bagian juga yang tidak terlalu tajam, yang benda tumpul. Apakah ini juga linear dengan penjelasan dari Dr. Pontip bahwa luka seperti itu yang dialami oleh Teng Monida kemungkinan besar itu adalah luka yang berasal dari benda tajam, benda yang tumpul tapi ujungnya tajam, yang itu bisa membuat luka 30 cm yang lurus seperti itu. Karena kan dalamnya itu 4,5 cm, panjangnya 30 cm. Ya, kalau baling-baling sudah sangat jelas hal yang kecil sekali menuju ke sana. Bagaimana baling-balingnya? Apalagi baling-balingnya juga kan dalam kecepatan 9 knot atau itu sekitar 16 km per jam. Oke, Mr. Genius di besok tanggal 16 Mei 2022 itu akan kembali mengungkapkan pembuktian-pembuktian lagi, karena pada 9 Mei lalu kan beliau itu mengatakan yang baru dikeluarkan saat kemarin itu aja itu baru 50%. Baru 50% aja penyidik Nontaburi, kejaksaan, itu semuanya udah pada panik banget ya, karena yang disampaikan itu adalah data-data yang real gitu, yang kok banyak orang kaget bagaimana bisa Mr. Genius mendapatkan misalnya adalah rekaman tubuh Teng Monida yang dikeluarkan dari mesin pendingin untuk dilakukan simulasi dengan real baling-baling di kantor kepolisian Nontaburi. Itu adalah hal yang salah satunya yang sangat amazing dan juga surprising. Nah, kemudian di bagian berikutnya teman-teman, aku juga melihat ya, menganalisa dari luka itu, si Por kemungkinan besar kalau memang dia memang tipe orang yang kayak macho gitu ya. Macho itu artinya seneng dengan kegiatan-kegiatan yang kayak, karena kan dia juga punya usaha yang punya mobil mewah ya, dealer mobil mewah di Thailand. Terus juga dia sering melakukan aktivitas yang
kayak outdoor seperti itu, tapi pada saat pemeriksaan di penyidik Nontaburi, kita kan tidak menemukan ini menjadi salah satu barang bukti, karena barang bukti yang didapatkan dari penyidik Nontaburi, setahu aku itu hanyalah yang intinya adalah kayak gelas satu doang, terus sama pecahan-pecahan botol minuman dan juga botol gelas-gelas yang dibuang oleh salah satu saksi ke Sungai Chao Phraya. Tapi aku tidak pernah menemukan ada alat bukti atau barang bukti, maksudku adalah yang berupa pisau lipat K2. Bagaimana kok seorang dokter Tawachai ini mengindikasikan seperti itu? Menurut aku ya, beliau ini kan seorang dokter dan juga adalah mantan kepolisian juga. Kayaknya nggak mungkin deh kalau menyampaikan sesuatu hal tanpa ada landasan atau dasar yang kuat. Sama juga lah seperti Mr. Acharya ataupun juga yang lainnya. Mereka pada saat menyampaikan apapun, itu pasti ada landasannya, nggak sekedar asal bunyi. Ini berbeda dengan Bang Jack ya, karena bagi aku pribadi ya, Bang Jack itu termasuk yang tidak begitu reliable ya. Ada banyak hal yang disampaikan tapi ternyata nggak ada juntrungannya. Misalnya kain putih, sekarang mana kain putih Teng Monida? Katanya sudah dikirim ke Thailand. Terus juga ada rekaman 16 menit. Mana rekaman 16 menitnya nggak ada. Nah, jadi kita juga sebagai seorang netizen ya, yang terus mengawal kasus Teng Mo, mentang-mentang ada orang mengatakan bahwa oh dia dibunuh dan sebagainya, ada bukti-bukti. Ya kita boleh percaya tapi juga harus kritisi ya. Kalau bagi aku Bang Jack itu kurang reliable. Kecuali nanti akan ada data-data berikutnya lagi. Nah, kemudian kita beralih ke Ibu Panida. Ibu Panida itu merasa dibohongi kenapa mereka nggak pernah cerita tentang drugs itu dan ingin segera melakukan kremasi. Jadi mengenai temuan dari media massa, sebenarnya temuan ini juga disampaikan oleh Mr. Acharya atau Mr. Genius ya, bahwa salah satu saksi itu terdapat zat yang aku sudah bahas di video sebelumnya, dan ternyata itu dikategorikan sebagai zat yang terlarang dan nggak boleh dikonsumsi secara pribadi tanpa ada resep dokter, dan itu termasuk dalam narkotika atau psikotropika, kurang lebih adalah seperti itu. Nah, Ibu Panida ngerasa dibohongi, kenapa Sipor atau yang lainnya nggak pernah menceritakan ini ke saya, kenapa saya taunya dari si Mr. Acharya. Nah, itu juga kan awalnya kan Mr. Acharya kan dikata-katai sama Ibu Panida A, B, C, D, E, tapi ternyata kan banyak hal setelah disampaikan, banyak banget yang terbukti bahwa itu adalah konfirmasi dari bagiannya Teng Monida, fakta-faktanya. Nah, kemudian Ibu Panida juga ingin segera melakukan kremasi untuk jenazah Teng Monida, tapi kan tidak bisa dilakukan. Ini semua tergantung dari kejaksaan, karena kasus ini sekarang udah bukan lagi milik Ibu Panida ya, tapi sudah menjadi concern nasional. Dan Ibu Panida pun dari awal juga sudah concern ya, bahwa waktu selesai otopsi pertama lagi heboh-heboh untuk dilakukan otopsi kedua, sempat kan Ibu Panida kayaknya nggak mau deh, nggak usah, tapi karena ada yang demonstrasi, ada yang tekanan media massa dan juga netizen sebegitu tinggi, akhirnya mengizinkan untuk ditunda dilakukan kremasi. Kita nggak tahu apakah ini akan segera dikremasi, karena awal bulan lalu setahu aku ya, Ibu Panida tuh punya target ngomong di media massa bulan Mei ini harusnya sudah dikremasi, tapi ya sekali lagi sekarang bukan lagi di tangannya penyidik Nontaburi, tapi berada di kejaksaan ya. Kemudian Police Major General Exuwat Cheng Yotsuk, the National Police Commissioner, memberikan komentar bahwa tuduhan dari Mr. Acharya Ruang Ratanapong, President of the Crime Victim Assistance Club, itu semuanya tidak benar, hanya bagian-bagian fakta-fakta yang diungkapkan, tapi framing-framing yang dilakukan adalah bukan kebenaran ya. Kita sudah bisa menebak akan reaksinya seperti itu, tapi ya kita buktikan aja lah, karena juga dari penyidik Nontaburi yang official tim kepolisian penyidik yang menangani kasus ini kan juga ada PR ya dari kejaksaan untuk mengecek 20 hal yang harus dilakukan penyederhanaan dan juga klarifikasi lagi. Apa Anjas 20 hal tersebut? Kita detailnya nggak ada beritanya, nggak ada detailnya apa aja. Tapi menurut aku, ya hal-hal yang kita bahas lah, terutama dalam mengenai luka 30 cm itu, yang pasti akan menjadi major issues, bagaimana mungkin kok itu karena baling-baling klaim dari penyidik Nontaburi. Kemudian juga beliau mengatakan ya, dari Pak Exuwat ini, jika ada rekaman CCTV yang clear Teng Mo jatuh, pasti kasus ini akan mudah, namun karena kita tidak ada yang melihat, makanya harus dilihat dari fakta-fakta yang lainnya. Aku juga setuju, ini juga kenapa kok sudah bisa mengatakan bahwa
bahwa fakta alat buktinya juga menunjukkan tidak ada rekaman yang menunjukkan itu adalah Teng Mo yang terjatuh di jam 10.30-an. Tapi kok bagaimana mungkin mereka, tim penyidik Notaburi, bisa menyimpulkan bahwa benda yang jatuh tersebut adalah Teng Monida? Itu dari mana fakta-faktanya? Apakah hanya karena di speedboat tersebut ada 6 orang, 5 orangnya sudah kita ketahui, dan juga 1 Teng Mo? Apakah itu sudah bisa menjadi jaminan bahwa itu adalah Teng Mo yang terjatuh? Kalaupun itu beneran Teng Mo yang terjatuh, apakah itu didorong, ataukah itu sengaja terjatuh, ataukah hal yang lainnya? Karena itu hanya sekedar bayangan, nutupin lampu di belakang dari speedboat tersebut, yang itu menjadi konfirmasi bahwa itu adalah detik-detik Teng Monida terjatuh. Tapi nggak ada konfirmasi clear bahwa itu adalah murni karena kelalaian atau kecelakaan. Kemudian, 20 hal yang dikoreksi kejaksaan itu sedang diperbaiki agar lebih ringkas. Sudah aku bahas tadi ya. Kita akan nantikan apa-apa aja itu. Kemudian rekaman tubuh Teng Mo di luar ruangan itu sedang kami selidiki. Ini adalah hasil dari pemaparan Mr. Acharya atau Mr. Genius di 9 Mei lalu. Ternyata kan itu memang benar ya, itu adalah tubuh Teng Monida dikeluarkan. Dan si Mr. Tawacha ini, bukan Tawacha, tapi Mr. Exuwat ini mengatakan akan melihat bahwa itu rekamannya di mana, siapa aja yang terlibat, kemudian apakah itu adalah perintah dari penyidik, itu akan diselidiki lebih dalam. Padahal dari jajaran yang lainnya kemarin juga sudah mengatakan bahwa itu adalah permintaan dari penyidik. Kemudian ada 1 dokter, kemudian 1 asisten, dan 2 fotografer. Itu sudah dinyatakan. Tapi sekarang ada baru lagi, kita akan terus selidiki apakah itu beneran diminta oleh penyidikan. Ini tercium nih aroma-aroma ada miskomunikasi, apakah benar itu adalah perintah dari atasannya ataukah ada inisiatif yang nggak tahu apakah ini ada indikasi. Karena Mr. Genius juga mengatakan dari rekaman yang ditunjukkan tersebut pada saat tubuh Teng Monida dikeluarkan, ada dugaan adalah ada tambahan luka 9-10 di tubuh Teng Monida. Oke, kita nantikan seperti apa. Kemudian Mr. Genius juga menyinggung mengenai Sen ya. Sen ini dikatakan begini, bahwa laporan Sen atas keterangan palsu fitnah karena ini akan jadi penentu arah kasus Teng Monida. Oke, dan dia juga akan menemui kejaksaan, walaupun menurut aku Mr. Genius itu nggak boleh nemuin kejaksaan, seharusnya itu nggak ada kewenangannya. Jadi menurut aku agak sulit untuk menemui kejaksaan, intervensi ya, harusnya dia adalah ke penyidik Notaburi, tapi ya agak susah birokrasinya juga di Thailand, dan ini yang sedang diperjuangkan. Makanya salah satu strateginya Mr. Genius adalah dengan membuat banyak data-data dipublikasikan agar viral, agar juga menjadi perhatian dari kejaksaan. Karena kalau ini nggak viral, nggak akan menjadi perhatian yang luar biasa. Kalau secara birokrasi, nggak boleh ya Mr. Acharya itu bertemu langsung, mengintervensi, memberikan pemaparan untuk kejaksaan. Tapi aku yakin juga kejaksaan pasti nonton TV, lihat internet, apa-apa yang disampaikan oleh Mr. Genius itu pasti juga akan ditonton oleh para kejaksaan telah jaksa, yang artinya kan juga sama aja lah pemaparan, walaupun tidak secara official, tapi inti-inti poin-poinnya juga tersampaikan pada saat mereka menimbang-nimbang apakah akan menerima kasus ini karena kecelakaan dan juga kelalaian. So, yang terakhir adalah mengenai si Sen tadi ya. Sen itu adalah laporannya sedang diuji lagi, disampaikan di penyidik Notaburi kemarin, dan juga akan di follow up lagi tentang tuduhan ke Sen bahwa itu adalah fitnah dan juga palsu yang dinyatakan mengenai alibinya. Dan Sen juga dilaporkan kembali juga oleh 2 orang public figure di Thailand yang dulunya juga dilaporkan oleh Sen, jadi saling lapor gitu ya, karena pencemaran nama baik. Jadi Sen menurut aku sekarang sedang stres juga, makanya nggak heran Instagramnya kayaknya lagi dikunci, karena banyak sekali hujatan masyarakat Thailand untuk Sen, Gatik, dan juga ketiga saksi lainnya. Kalau paling banyak aku lihat, kalau boleh diurutkan adalah pertama itu Sen, paling banyak dihujat, kedua itu Gatik, ketiga itu Por, keempat itu adalah Robert, kelima adalah Job. Itu adalah dari kelima saksi urutan kalau aku lihat di internet Thailand, itu yang paling banyak mendapatkan hujatan dari masyarakat di Thailand. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komen kalian dan juga like. Dan aku sekarang sedang mudik ke Indonesia. Ada beberapa kota yang harus aku kunjungi karena ada urusan di sini. Tapi nggak usah khawatir, aku akan terus update mengenai kasus Teng Monida. Jadi kalian please subscribe channel YouTube ini, serta juga follow Instagram Kodianjas di Thailand. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.